Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Terbukal Virkapadum. Nalan adalah seorang dokter spesialis bedah. Dia memiliki anak bernama Bharati yang juga seorang dokter. Suatu ketika kejadian yang tidak diinginkan menimpa anaknya Nalan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Mikael LV 03, Imam Prasetya 1796, Sopai 10, Suryani _new, Muhammad Rezail Islami 4366. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Inilah Nalan yang tahu anaknya dinodai, namun hukum tak memihak anaknya, dan pembalasan sang dokter bedah pun dimulai. Cerita diawali di mana kita melihat seorang pengusaha kaya raya yang bernama Rudravel. Kala itu, dia mendapatkan panggilan telepon dari anak sematawayangnya yang bernama Yoga. Namun saat dijawab, itu bukan suara Yoga, melainkan suara seseorang yang mengaku sudah menculik Yoga. Si penculik meminta uang tebusan sebanyak 4 crore atau sekitar 8 miliar rupiah dan menyuruh Rudra membawanya ke sebuah halte bus dalam waktu 45 menit dari sekarang. Namun Rudra tak percaya begitu saja. Dia pun mencari-cari Yoga ke semua sudut ruangan rumahnya. Namun Yoga tak ditemukan. Dia pun menghubungi beberapa teman Yoga. Dan sama, Yoga tak ada bersama mereka. Sementara itu, keponakan Rudra yang bernama Rajandran mendatangi sebuah tempat di mana anak buahnya sudah menculik seorang pengusaha saingan Rudra. Dia mengancam agar pengusaha tersebut mengurungkan niatnya untuk membeli tanah yang sedang diincar oleh pamannya. Jika tidak, dia akan membunuh seluruh keluarganya. Si pengusaha yang takut setuju dan berjanji akan mundur dan menjauh dari Rajandran dan juga Rudra. Terdengar ponsel Rajandran berdering dan itu dari Rudra yang memintanya untuk segera menemuinya. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Rudra menceritakan jika Yoga diculik. Mendengar itu, Rajandran terkejut. Mereka langsung menuju halte yang diminta si penculik. Dan sesampainya di sana, si penculik menghubungi kembali. Si penculik berkata jika Rudra terlambat dari waktu yang ditentukan. Karena itu, Rudra harus dihukum. Si penculik menyuruh Rudra untuk berjalan ke halte bus. Karena di sana, dia sudah menyiapkan sesuatu untuk Rudra. Tanpa memutuskan teleponnya, Rudra menurut. Dan terdengar seorang pengemis buta menyebut namanya. Mereka menyangka jika si pengemis adalah komplotan penculik. Namun si pengemis mengaku jika tadi seseorang memintanya untuk memberikan tas ini kepada orang yang bernama Rudravel. Rudra pun membuka tas itu dan ternyata itu berisi baju Yoga. Rudra pun memarahi si penculik. Dia berkata jika dia tak akan memaafkannya kalau terjadi apa-apa kepada Yoga. Si penculik menjawab jika Yoga baik-baik saja di tangannya. Dia meminta Rudra untuk pergi ke pemakaman dalam waktu 40 menit lagi. Dan kali ini Rudra harus tepat. Karena waktu yang mepet, mereka pun bergegas ke pemakaman yang diarahkan oleh si penculik. Namun di tengah perjalanan, Rajandran berinisiatif menghubungi komisaris polisi yang diketahui adalah antek Rudra. Rajendran meminta komisaris untuk melacak sebuah nomor ponsel agar mereka tahu di mana titik lokasinya. Namun Rajandran tak memberitahukan masalah yang mereka hadapi sekarang. Tak berapa lama, mereka pun sampai di pemakaman. Namun mereka tak menemukan siapapun di sana. Kemudian si penculik menghubunginya lagi. Rudra mengatakan jika dia sudah sampai di sana, bahkan lebih cepat 10 menit dari waktu yang ditentukan. Namun sepertinya si penculik ingin mempermainkannya. Dia berkata jika dia meminta Rudra datang tepat waktu dan bukan lebih awal.
Dengan begitu, dia pun memberikan hukuman lagi kepada Rudra. Rudra menjadi marah karena merasa dipermainkan. Namun si penculik menantang, sepertinya tak takut kepada Rudra. Si penculik memintanya untuk menemukan seseorang bernama Arogyadas, karena Arogyadas memiliki sesuatu untuknya. Mereka pun mencari-cari orang yang bernama Arogyadas. Namun setelah berkeliling, ternyata Arogyadas adalah nama yang tertera di batu nisan. Di sana mereka menemukan sebuah ponsel, dan tiba-tiba si penculik menelepon lagi. Dia berkata jika Rudra harus menunggu beberapa saat karena dia sedang memikirkan petunjuk selanjutnya. Tak lama kemudian, anak buah komisaris menghubungi Rajandran untuk memberitahu titik lokasi nomor ponsel yang dimintanya. Setelah mengetahui alamatnya, mereka pun bergegas ke sana. Namun sesampainya di sana, si penculik menghubungi Rudra. Dia memberikan pujian kepada Rudra yang mulai pintar karena berani menghubungi polisi untuk melacak keberadaannya. Dia pun menyuruh Rudra mencari mobil milik Yoga di sekitaran di sana. Siapa tahu Yoga ada di sana. Mereka pun bergegas mencari-cari mobil Yoga. Setelah mereka menemukan mobil itu, mereka hanya menemukan sebuah topeng. Karena diketahui malam tadi adalah malam pesta ulang tahun Yoga yang bertemakan topeng. Rudra semakin putus asa karena si penculik berani mempermainkannya. Dia bertanya-tanya siapakah orang yang sudah menculik anak kesayangannya itu. Dan ternyata inilah sosok si penculik. Dia bernama Dr. Nolan Kumar, seorang dokter ahli bedah yang sudah berpengalaman. Dia adalah ayah dari seorang putri bernama Bharati. Diketahui Bharati ingin mengikuti jejak ayahnya yang menjadi seorang dokter. Dengan itu, dia berkuliah mengambil jurusan kedokteran. Nalan harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi Bharati. Karena istrinya sudah lama meninggal dunia, mereka terlihat saling menyayangi dan menjaga satu sama lain. Diketahui Bharati memiliki kekasih bernama Kishore, seorang mahasiswa kedokteran juga. Suatu ketika, Kishore membawa keluarganya ke rumah Nalan untuk melamar Bharati. Tentu saja Nalan menyetujuinya. Karena dia tahu Kishore pemuda yang baik dan yang terpenting dia ingin Bharati bahagia dengan pilihannya sendiri. Namun dia memberitahu jika Bharati akan melanjutkan kuliahnya ke Amerika dan dia meminta hubungan ini tak mengganggu studinya. Tak disangka ayah Kishore berkata jika begitu mereka akan bersama-sama mengirimkan anak mereka ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya Bharati dan Kishore bertunangan. Terlihat kedua keluarga sangat bahagia dengan hubungan ini. Suatu malam, Nalan merasa khawatir karena Bharati belum pulang. Dia menghubungi ayah Kishore untuk menanyakan keberadaan Kishore. Namun sama, Kishore juga tak ada di rumah dan ponselnya tak bisa dihubungi. Akhirnya mereka pun mencari anak mereka bersama-sama. Di perjalanan, Nalan mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memintanya untuk melakukan pemeriksaan kepada korban yang baru saja dilarikan ke rumah sakit. Menurut petugas rumah sakit, dokter jaga yaitu Dr. Aruna akan datang terlambat karena suatu urusan. Maka dari itu mereka meminta Nalan segera ke rumah sakit. Walaupun Nalan sedang mencari anaknya, namun dia tak bisa mengingkari sumpahnya sebagai seorang dokter. Dia pun bergegas ke rumah sakit dan singkat cerita dia sampai di sana. Terlihat seorang inspektur menyambutnya dan memberitahu jika korban yang ditemukan sepertinya sepasang kekasih dan dia sedang melacak keluarga korban. Nalan pun bergegas masuk dan inspektur berhasil mendapatkan nomor keluarga korban. Namun saat dihubungi, ponsel ayah Kishore yang berdering. Dan ternyata guys, kedua korban itu adalah Bharati dan Kishore. Terlihat Nalan shock melihat keadaan Bharati yang diketahui menjadi korban pemerkosaan. Dan disinilah diceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bharati dan Kishore. Beberapa jam yang lalu, Bharati baru pulang dari rumah temannya. Dia menunggu Kishore menjemputnya. Di telepon, Kishore berkata jika dia akan sampai 5 menitan lagi. Namun kala itu, sebuah mobil melintas dan menghampiri Bharati. Ternyata itu adalah Yoga dan kedua temannya. Yoga menggoda Bharati yang membuat Bharati kesal dan melawannya. Hal ini membuat Yoga marah dan dia pun memaksa Bharati untuk ikut bersamanya. Tiba-tiba Kishore datang dan memukuli mereka. Awalnya, Kishore berhasil melumpuhkan mereka dan bergegas ke mobil bersama Bharati.
Namun tak disangka, Yoga memukuli Bharati dengan botol. Dia juga memukuli Kishore, yang membuat mereka tak berdaya. Dua teman Yoga menganiaya Kishore, sedangkan Yoga menyeret Bharati menuju mobilnya. Dengan kejamnya, dia memperkaos Bharati. Pilunya hati Kishore karena harus menyaksikan kekasihnya diperkaos oleh Yoga. Yoga yang sudah puas memberikan kesempatan kepada temannya untuk menggilir Bharati. Namun tiba-tiba suara sirena mobil polisi terdengar yang membuat mereka segera kabur dari sana. Nalan tak kuasa mendengar kenyataan ini. Terlihat ayah Kishore menguatkan Nalan dan yakin tak akan terjadi apa-apa kepada Bharati. Dokter Aruna datang dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Nalan diam saja. Aruna pun segera masuk ke ruangan dan memeriksa Bharati. Setelah beberapa lama, Aruna keluar ruangan dan mengatakan jika benar Bharati telah diperkaos. Nalan berdiri dan pergi dari sana. Aruna dan yang lainnya mencoba menguatkan Nalan. Inspektur menyarankan agar Nalan melaporkan kasus ini kepada polisi dan mereka yang bersalah harus mendapatkan hukuman. Akhirnya kasus ini disampaikan ke pengadilan. Pengacara Nalan, kita sebut saja Ubed, berjanji akan membuat pelaku dihukum seberat-beratnya. Singkat cerita, persidangan pun digelar. Ubed mempersilahkan Dr. Aruna untuk menjadi saksi pertama yang dimintai keterangan dengan hasil visum yang dilakukannya terhadap Bharati. Pengacara dari pihak Yoga yang bernama Haris mencoba menekan Aruna, namun Aruna tak gentar dan dia menceritakan semua pemeriksaannya dengan detail di hadapan hakim. Hakim pun menerima pernyataan Aruna. Setelah itu, hakim pun meminta Ubed agar di persidangan selanjutnya membawa bukti cairan hanyir yang tertinggal di tubuh korban. Sementara itu, sidang pun ditunda. Singkat cerita, sidang kedua pun digelar. Namun asisten Haris memberitahukan jika Haris tak bisa hadir dengan alasan sedang sakit. Tapi setelah hakim tahu jika Haris mengalami flu biasa, dia memarahi asisten Haris karena sepertinya Haris sengaja menunda-nunda persidangan. Dia ingin Haris harus datang besok karena dia ingin kasus ini tuntas. Komisaris dan Haris tahu jika hakim tak bisa diajak kompromi. Entah bagaimana mereka bisa membuat hakim terus diganti oleh hakim baru bernama Laksmi. Akhirnya persidangan ketiga pun digelar. Dengan tegarnya, Bharati berdiri di kotak saksi dan terlihat Yoga beserta kedua kawannya berdiri di kotak terdakwa. Hakim Laksmi menanyakan bukti apa yang Ubed lampirkan. Ubed menyatakan jika dia sudah menyerahkan laporan sampel yang diminta hakim sebelumnya. Namun tak disangka bukti laporan itu menyatakan jika cairan itu adalah milik Kishore, bukan milik Yoga. Yang akhirnya hakim memutuskan kalau Yoga dan kawan-kawannya dibebaskan dengan hormat. Ternyata guys, si Ubed disengaja merubah hasil laporan itu karena dia disogok dengan sebuah mobil mewah. Nalan tak menyangka keadilan tak berpihak kepadanya. Kala itu, Rudra dan Rajendran beserta komisaris polisi menemui Nalan. Rudra menyatakan jika Nalan melakukan hal yang salah dengan menyeret anaknya ke ranah hukum. Ini bukan hanya mempermalukan anaknya, namun juga mempertaruhkan reputasinya. Tapi dengan uang, dia bisa membeli apa saja termasuk hukum. Nalan frustasi dan berdiam diri sepanjang waktu di pengadilan. Hingga akhirnya malam pun tiba. Penjaga pengadilan mengetahui masalah Nalan. Si penjaga menyarankan jika hukum tak bisa memberikan keadilan, maka Nalan harus menghukum mereka dengan caranya sendiri. Karena tak akan berdosa jika kita menghukum orang yang berdosa. Berbulan-bulan, Nalan memikirkan bagaimana cara menghukum orang yang sudah merenggut kehormatan putrinya. Dia pun mempelajari ilmu bedah yang menurutnya jarang dia lakukan. Dan setelah mendapatkan ide, akhirnya dia pun memutuskan untuk menculik Yoga di hari ulang tahunnya. Dia tak sendiri, dia ditemani oleh Kishore dengan menyamar menjadi tamu undangan. Entah apa yang mereka lakukan kepada Yoga, namun sepertinya mereka melakukan pembedahan. Cerita pun kembali kepada Rudra yang masih mencari keberadaan anaknya. Saat itu Nalan menghubunginya. Dia meminta Rudra turun dari mobil dengan membawa uang yang dia minta. Setelah agak jauh dari mobil, Rudra diminta membuangnya di tempat sampah. Setelah membuang uangnya, Nalan memberitahu jika Rudra akan menemukan Yoga di jarak 6 km dari sini. Dia berkata jika orang akan mengira Yoga tidur
Tapi hanya dia yang tahu kalau Yoga dalam keadaan pusing. Dia menyuruh Rudra segera pergi untuk menyelamatkan sedini mungkin tanpa membuang-buang waktu. Mereka pun bergegas ke tempat yang diarahkan Nalan. Singkat cerita, mereka menemukan Yoga terbaring di pinggir jalan. Mereka pun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memanggil Rudra dengan hati-hati. Dokter menyatakan jika seseorang sudah melakukan operasi penektomi kepada Yoga. Dengan kata lain, seseorang sudah memotong burung Yoga hingga tak tersisa. Dokter meyakinkan jika perbuatan ini pasti dilakukan oleh seorang dokter ahli bedah yang berpengalaman. Karena dilihat dari kehati-hatiannya untuk mencegah pasien agar tetap hidup, jalan satu-satunya adalah menemukan potongan burung Yoga untuk menyambungkannya kembali. Dokter yakin orang yang sudah melakukan ini adalah orang yang tahu tentang pentingnya organ dalam kehidupan. Dokter juga yakin jika orang itu menyimpan potongan burung Yoga dengan baik. Dokter menyarankan agar Rudra menemukannya sebelum Yoga sadar. Karena diketahui kini Yoga dibius dan akan sadar 1,5 jam kemudian. Namun jika burung itu tak berhasil ditemukan, maka mereka akan menanamkan organ buatan. Sayangnya, organ buatan hanya bisa membantunya untuk pipis saja dan bukan untuk menyalurkan hormonnya. Rudra dan Rajendra berpikir keras siapakah orang yang melakukan ini kepada Yoga. Namun mereka mengingat jika itu dilakukan oleh dokter ahli bedah. Mereka pun teringat kepada ayah Bharati yang seorang ahli bedah. Tiba-tiba ponsel berdering. Nalan pun mengenalkan jika dia adalah Dr. Nalan Kumar, seorang ayah yang tak mendapatkan keadilan untuk anaknya. Rudra bertanya mengapa Nalan melakukan ini kepada anaknya. Dia memohon agar Nalan mengembalikan burung Yoga. Dia pun berjanji siap memberikan seluruh kekayaannya kepada Nalan, asal Nalan mau mengembalikannya. Nalan malah menjawab jika dia akan memberikan uang 4 kor ini dan menyuruh Rudra untuk membeli burung tersebut di toko atau mall, atau juga bisa memesannya di toko online. Dengan raut wajah yang marah, Nalan mengatakan jika ini adalah pelajaran untuk Rudra, kalau tak semuanya bisa dibeli dengan uang. Jika Rudra ingin menyelamatkan Yoga, dia memiliki 2 tuntutan yang harus Rudra penuhi. Jika berhasil menyelesaikannya, maka dia akan memberikan burungnya. Rudra setuju dan Nalan mengarahkannya ke kafe Delhi Daba. Namun di perjalanan, Rudra memanggil anak buahnya untuk ikut bersamanya. Akhirnya, Rudra tiba di kafe Delhi Daba. Nalan mengingatkan jika dia memiliki 2 tuntutan. Tuntutan yang pertama, jika Rudra harus membunuh seseorang di dalam kafe. Mengetahui itu, Rudra tak mau. Nalan menjawab jika Rudra tak mau, suruh saja anak buahnya. Namun dengan menggunakan senjata berlisensi milik Rudra. Demi mendapatkan burung itu, Rudra pun tak bisa menolak. Dia pun memberikan pistolnya kepada anak buahnya. Dan atas perintah Nalan, target mereka adalah pria berbaju biru yang sedang makan di bawah poster Amitabh Bachchan. Mereka pun masuk ke dalam dan berhasil menembaknya. Kemudian Nalan memerintahkan Rudra maju sejauh 3 km dan berhenti di dekat tambal ban. Rudra bergegas ke sana dan terlihat Nalan keluar dari dalam kafe. Dia pun menghentikan sebuah motor dan meminta izin untuk menumpang. Dengan menggunakan motor, dia lebih dulu sampai. Tak lama Rudra sampai. Nalan mengutarakan tuntutan keduanya, yaitu sama, membunuh seseorang yang berada di mobil putih depan mobil Rudra. Dengan biasa, Rudra menyuruh anak buahnya melakukan pembunuhan kedua. Setelah itu, Nalan memberitahu Rudra kalau dia berada di dekatnya. Mereka pun keluar mobil dan melihat Nalan. Anak buahnya berkata jika tadi dia melihat orang itu di dalam kafe Delhi Daba. Nalan pun berteriak dan menyuruh mereka pergi ke sebuah gudang tua yang tak jauh dari sana. Setelah sampai di area gudang, Nalan menyuruh Rudra mengirim semua anak buahnya dan melarang Rudra ikut. Dengan catatan mereka harus membawa pistol milik Rudra. Mereka pun masuk dan Rudra menampakkan dirinya. Rudra meminta mereka menyerahkan pistolnya dan mereka pun menurut. Setelah itu, Rudra memperlihatkan uang 4 crore itu. Dia melakukan sayembara. Siapa saja yang tersisa dari mereka akan mendapatkan uang tersebut. Dengan kata lain, dia mengadu domba mereka untuk saling membunuh.
Sementara itu, Rudra mendapatkan telepon dari istrinya kalau dia sudah mengetahui apa yang terjadi kepada putranya. Dia pun menangis dan meminta Rudra untuk segera datang. Dokter pun menyatakan jika sebentar lagi Yoga akan sadar. Jika Yoga tahu burungnya sudah lepas, dia takut Yoga akan stres. Dia bisa saja memberikan bius keduanya, namun saat ini akan membahayakan nyawanya. Rudra pun mengatakan jika dia sudah mendapatkan orangnya dan meminta dokter untuk menyiapkan operasinya. Dokter pun memberikan waktu selama 20 menit dan Rudra menyakupinya. Rudra dan Rajendran masuk ke dalam gudang, namun mereka mendapati semua anak buahnya tewas. Rajendran mencoba meredam emosinya dan meminta dengan baik burung Yoga. Namun dengan santuinya, Nalan malah menyantap camilan di hadapan mereka. Kala itu, anak buah Rajendran menghubunginya. Dia memberitahu kalau dari tadi dia berjaga di rumah Nalan dan baru saja ada kurir mengantarkan paket. Katanya dari laboratorium. Rudra meminta dia membukanya dan memberitahu isinya. Namun saat dibuka, isinya sebuah obat sirup. Ketika teleponan, anak buahnya melihat Bharati dan keluarga Kishore keluar menggunakan taksi. Rajendran memerintahkannya untuk mengikuti mereka dan menyuruh mereka membuang paket itu. Namun Nalan malah tertawa. Hal ini membuat Rajendran muak dan mengajar Nalan. Namun Nalan tak berhenti tertawa. Sementara itu, Rudra memeriksa tas yang dibawa oleh Nalan, namun dia tak menemukan apapun selain pistol miliknya. Rudra mengancam akan membunuh Bharati dan Kishore karena anak buahnya sedang mengikutinya. Namun Nalan tak takut. Rajendran kemudian menghubungi anak buahnya untuk membawa Bharati ke tempat itu. Namun anak buahnya memberitahu kalau Bharati dan Kishore sudah masuk ke bandara dan mereka tak bisa masuk karena banyak polisi di sana. Nalan pun bangkit dan dengan santainya kembali duduk. Rajendran ingin menyerahkan kembali Nalan, namun Rudra melarang. Dia memohon agar Nalan menyelamatkan anaknya. Dia siap melakukan apa saja asal Nalan segera memberikan burung anaknya. Nalan berkata jika dia akan memberikannya, namun Rudra harus membunuh Rajendran terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, dia menembak keponakannya itu. Namun tak cukup satu peluru, dia pun menembakkannya lagi, hingga Rajendran dipastikan tewas. Rudra meminta maaf kepada Rajendran, namun dia tak punya pilihan lain, karena yang terpenting baginya adalah keselamatan Yoga. Entah bagaimana ceritanya, Rudran pingsan, dan tak lama kemudian dia tersadar. Terlihat Nalan sudah berganti kostum sambil membawa sebuah koper. Sebelum pergi, Nalan mendapatkan panggilan dari Bharati yang menanyakan keberadaannya. Nalan menjawab jika dia akan segera menyusulnya ke bandara dan akan pergi bersama-sama ke Amerika. Rudran yang kesal bertanya apakah Bharati sudah mati. Nalan menjawab mengapa anaknya harus mati. Anaknya adalah gadis yang kuat yang mampu menerima keadaan. Dan sekarang dia sudah melupakan perbuatan anak Rudra yang keji. Malah sebentar lagi Bharati akan mencapai gelar masternya dan hidup dengan bahagia. Namun dia tak tahu bagaimana nasib anak Rudran sekarang, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Walaupun panjang umurnya, dipastikan anaknya akan stres, kemudian gila karena sudah tak memiliki burung. Ketika itu ponsel Rudra berdering, ternyata yang meneleponnya adalah komisaris. Komisaris marah karena Rudran sudah membunuh anaknya. Dia tahu karena peluru yang menembak anaknya berasal dari pistol yang berlisensi milik Rudran. Dia bersumpah tak akan memaafkan Rudran. Tak hanya itu, di situ Hakim Laksmi pun menelepon dan lagi-lagi memarahi Rudran karena Rudran sudah membunuh anaknya yang sedang menambal ban. Rudran pasrah dan mengaku kalah. Nalan pun memberikan pistol milik Rudran sambil berkata jika tugasnya sudah selesai dan dia akan segera pergi jauh. Nalan pun pergi, namun Rudran menghentikannya. Dia berkata kalau dia tak khawatir tentang kematiannya. Namun satu hal yang ingin dia tahu, sebenarnya di manakah Nalan menyimpan burung anaknya. Nalan pun mengatakan jika sebenarnya paket yang datang ke rumahnya berisi burung Yoga. Namun Rajendran memerintahkan anak buahnya membuang paket itu dan mengikuti Bharati ke bandara. Dan memang benar, benda itu sepantasnya berada di tempat sampah. Mendengar itu, Rudran hanya bisa terdiam. Terlihat Nalan pun pergi mengendarai mobil untuk menyusul Bharati ke bandara. Film pun berakhir dengan nasib burung Yoga yang tak diketahui bagaimana berakhirnya.